terkait dengan keutamaan bulan Rajab, puasa di bulan Rajab, itu hadisnya dhaif. Kebanyakan memang hadisnya dhaif. Kebanyakan hadisnya lemah. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam kitabnya Al-Ujab ya, min adilati fadilati ahadits Rajab. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang banyak sekali tentang bulan Rajab dan keutamaan amalan-amalan di dalamnya. Beliau menyimpulkan di dalam kitab Al-Ujab ya, di adilati ahadits Rajab, beliau menyebutkan hampir keseluruhan hadis-hadis yang secara khusus ada bunyinya Rajab tentang fadilah-fadilah keutamaan puasa di dalamnya, itu hadisnya dhaif. Oke ya, hadisnya dhaif. Kemudian kalau kita paham bahwa urusan hadis itu sahih atau dhaif itu bukan urusan ahli fikih, tapi urusan ulama ahli hadis. Kira-kira hadis dhaif itu hadis atau bukan sih? Kira-kira hadis dhaif itu hadis atau bukan? Hadis. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau enggak? Kira-kira? Bisa jadi. Dari Rasulullah ya. Kok dhaif ya? Kenapa dhaif? Dhaifnya di mana itu? Karena mungkin dalam satu riwayat ada perawi yang tidak jelas. Oh, itu berarti sudah ada yang sudah tidak perlu saya jelaskan berarti. Jadi hadis dhaif itu hadis. Tapi hadis maudhu bukan hadis. Hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis palsu itu bukan hadis, memang rentetan ke atas ya nggak ada itu. Ya, an siapa sampai Rasulullah nggak ada, nggak ketemu. Tapi kalau hadis dhaif itu ketemu gitu. Hanya saja salah satu penyebab hadis itu lemah adalah apa? Perawinya. Ya. Jadi salah satu syarat hadis sahih itu apa? Sebelum masuk sini ya, ini bukan di mana dulu. Ya. Salah satu syarat hadis sahih itu apa? Kalau di dalam matan Al-Baiquniyah ya. Alhamdulillahi ladzi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dzal aqsami minal hadithi iddah wa kullu wahidin atawa hadda awaluha sahih wa matasal isnaduhu wa lam yusa'ada aw yu'al yarwihi adun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi tablighi wa naqlihi. Apa lagi? Ayo coba jawab apa ya? Oke. Al-Imam Al-Baiquni, beliau dari kalangan mazhab Syafi'i, beliau bikin nazoman ya, bikin apa ya? Mungkin kalau di sini lagu-lagu lah, syair-syair, tapi isinya matan tentang istilah-istilah hadis. Beliau memberikan syarat apa? Syarat hadis sahih di antaranya apa? Ittisalus sanad. Sanadnya itu nyambung. Kemudian apa? Kemudian betul ruwat. Perawinya yang membawa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap tobaqoh, di setiap tingkatan, di setiap generasi, gitu ya. Generasi sahabat, kalau generasi sahabat sudah disepakati, kullu sahabat udulun, gitu ya. Setiap sahabat itu adil, nggak usah dipertanyakan lagi, ya, gitu. Kemudian di bawahnya itu yang akan dibahas. Nah, salah satu dokter ruwat, ya dokter ruwat itu apa? Hafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara di luar kepala, nggak pernah lupa gitu. Lalen aja sering lalen, orang bisa meriwayatkan hadis nggak bisa itu. Kalau kita itu nggak bisa itu. Ya, kalau ustadz kayak Ustadz Adi Hidayat kayaknya itu kayaknya ya bisa ya. Kalau kita walaupun kita mungkin biasa sholat malam biasa apa, tapi hafalan orang kuat tolak maksudnya apa? Hadis kita menjadi dhaif. Ya walaupun sebenarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya hafalannya apa? Kuat. Hafalannya nggak kuat, ya enggak. Kemudian apa diantaranya? Ada latur ruwat. Ada latur ruwat itu perawinya adil. Adil yang dimaksud itu adalah tidak melakukan perbuatan haram, tidak melakukan perbuatan makruh, tidak melakukan perbuatan mubah yang mencoreng harga diri. Kurang juga dok gue gitu. Ya. Kalau mungkin perbuatan mubah dong, apa yang bahasanya jenah ya? Amalan tersebut itu boleh gitu. Tapi bagi para ulama itu mencoreng harga diri.
Di antaranya apa? Al-julus fi shawarij. Al-julus fi shawarij itu tongkrongan di pinggir jalan. Tongkrongan di pinggir jalan walaupun hafalnya kuat, ibadahnya sangat luar biasa, tetolak gue hadisnya. Maksudnya hadisnya jadi statusnya dhaif gara-gara ngomong aja gue. Artinya saya sedang menjelaskan bahwa hadis dhaif itu hadis. Bukan hadis palsu, nek palsu itu hadis. Udah nggih? Ini disepakati oleh para ulama keutamaan bulan keutamaan puasa Ramadan, puasa Rajab dan lain sebagainya itu dhaif. Ini memang sudah diteliti oleh ahlinya gitu. Oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Ujab min Adillati Ahadits Rajab. Akan tetapi ini status hadis gitu. Status hadis itu urusan ulama ahli hadis. Tapi urusan hadis ini diamalkan apa enggak, urusan hadis fikih. Sekali lagi, status hadis ini statusnya dhaif atau sahih, ini urusan ulama ahli hadis. Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi dan lain sebagainya lah, urusan ulama ahli hadis. Tapi hadis ini diamalkan apa enggak, itu urusan ulama ahli fikih. Jadi ada pembidangan ya dalam masalah itu. Kita bacakan saja ya. Di dalam mazhab Hanafi ya, beliau menyebutkan ya, Imam As-Sarasi ya, di dalam kitab Al-Mabsud, li'anna sauma Rajab kana masru'an, puasa Rajab tetap disyariatkan. Berarti kan apa? Urusan status hadis ini dhaif atau sahih urusan yang lain, tapi hadis ini diamalkan apa enggak urusan ahli fikih. Kita bacakan semuanya, nanti saya share enggak apa-apa. Kemudian di mazhab Maliki, wa nudiba saumu baqiyatil Muharram, disunahkan melaksanakan puasa di bulan-bulan haram, di Ashhurul Hurum yang tadi. Ya, Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia ada 4 selain bulan Ramadan, di antaranya ada bulan Rajab. Oke. Wa saumu Rajabin, dan juga disunahkan untuk puasa Rajab, wa Sya'ban dan puasa Sya'ban. Artinya para ulama itu tetap yang mensunahkan puasa Rajab. Ini di dalam kitab Khasyah As-Sawmi ala Safis Sohir. Di dalam mazhab Syafi'i, ya di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan wa minal bid'ah shaumur Rajab wa laysa kadzalik. Ada orang yang berpendapat ya, bahwa puasa Rajab itu bid'ah. Akan tetapi ditepis dibantah oleh ulama mazhab Syafi'i, wa laysa kadzalik. Tidak seperti itu hukumnya. Bukan bid'ah itu ya. Puasa Rajab bukan bid'ah, bal huwa sunnatun fadilah ya. Jadi bukan bid'ah, tapi ya puasa Rajab itu sunnah yang memiliki keutamaan. Kemudian di mazhab Hambali ya, di dalam mazhab Hambali di dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Raji minal Khilaf, ya Imam Al-Mardawi menyebutkan qala fil furu' lam yadhkur aktsarul ashabi istihbab shaumi Rajabin wa Sya'ban ya. Kebanyakan ulama mazhab Hambali sebenarnya tidak menyebutkan kesunahan puasa Rajab dan puasa Sya'ban. Di dalam mazhab Hambali puasa Rajab itu makruh. Oke? Puasa Rajab itu makruh. Hanya saja ada penjelasan di ulama internal mazhab Hambali yang lain itu menyebutkan makruhnya itu kenapa? Makruhnya itu kalau ifrad. Apa itu ifrad? Ifrad itu menyendirikan, maksudnya mengkhususkan puasa Rajab, ya tidak melaksanakan puasa-puasa yang lain. Kan ada puasa-puasa yang dimakruhkan, mengkhususkan puasa hari Jumat, mengkhususkan puasa hari Sabtu, mengkhususkan puasa hari Ahad, itu kan dimakruhkan. Oke, kalau mengkhusus. Nah, tapi kalau puasa yang lain ya nggak apa-apa itu. Tetap diperbolehkan. Sekali lagi, urusan hadis itu dhaif atau sahih itu urusan ulama ahli hadis. Mau tidak semua hadis sahih diamalkan juga kok. Malah hadis dhaif banyak diamalkan gitu. Jadi jangan dulu dibahas sampai situ. Nanti mungkin ya khusus
khusus anitias saja nanti yang perlu tahu urusan ini. Ya kalau masyarakat nggak usah itu sebenarnya. Oke. Kemudian kira-kira gitu. Kira-kira ini menggunakan hadis apa kok? Apa namanya sunnah. Apakah menggunakan hadis-hadis dhaif itu? Tidak. Ya, mereka itu bukan menggunakan hadis dhaif yang sudah dikumpulkan oleh Imam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Ujab, ya, min ajillati ahadits rajab. Tidak menggunakan hadis itu, tapi ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa apa? Sum al-ashhurul hurum, berpuasalah pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Menggunakan hadis sahih itu. Oke, menggunakan hadis sahih itu. Kemudian hadis-hadis dhaif yang lain, karena ada hadis ini terangkat. Ini nih ya, kita belajar apa namanya, belajar logika. Jadi bahasanya kan ada seorang murid, ya murid dosen gitu ya. Muridnya itu biasa apa ngelomboni, biasa apa bohong gitu. Habis itu ada yang ini yang bohong itu bilang sama temennya gitu, besok libur sepekan gitu. Jadi orang-orang yang diberitahu seperti itu kan kurang percaya, mereka biasa ngelomboni begitu. Ya kan? Gak percaya. Banyak yang ngomong begitu juga, orangnya dhaif juga. Bakirnya kayak kabeh begitu. Ngelomboni, orang percaya. Ana wong siji sing terpercaya orang tahu ngelomboni. Iya, pancen bener libur. Kira-kira status yang biasa ngelomboni itu kira-kira dikuatkan atau enggak informasinya? Dikuatkan. Itu jadi belajar hadis itu bukan satu hadis disimpulkan. Oh, itu bukan ulama itu memang itu yang mengumpulkan seperti itu. Oke ya, langsung saja kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya puasa Rajab itu adalah sunnah. Tapi jangan percaya kepada informasi-informasi yang menerangkan bahwa keutamaan puasa Rajab itu melebihi keutamaan puasa Ramadan. Wajib dipercaya. Karena memang ada hadis palsu yang menjelaskan seperti itu. Ya, kita hanya meyakini bahwa itu sunnah. Sudah, nggak usah ada iming-iming keutamaan yang aneh-aneh. Ya, karena memang nanti ada hadis yang palsu yang berseliweran masalah. Ya, jangan percaya kepada itunya. Oke? Kita percaya kepada hadis sahih sum al-ashhurul hurum. Gitu ya. Berpuasalah pada bulan-bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mukadimahnya. Terus jumlah hari puasanya? Jumlah harinya itu tidak ditentukan. Sepisannya sumonggo, ya 2 hari ya sumonggo, 3 hari ya sumonggo. Enggak juga enggak apa-apa ya. Sunnah. Tapi jangan menganggap bid'ah. Bid'ah apa barang? Bid'ah itu bukan hukum ya. Bid'ah itu bukan apa? Bukan hukum. Hukum kalau belajar ushul fikih itu apa? Sunnah, wajib, makruh, mubah, haram. Orang anak ya, hukum ke bid'ah orang. Bid'ah itu adalah status amalan yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, karena bid'ah. Tapi hukumnya apa? Ya nanti dulu. Bagi ulama Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa itu menjelaskan bahwa status bid'ah itu karena beliau memang tidak setuju dengan bid'ah hasanah, itu kesimpulan hukumnya ada 2. Oke, kesimpulan hukumnya ada 2. Kalau nggak haram makruh itu kalau bid'ah langsung baik aja nyebut ke hukumnya apa sih bid'ah? Hukum bid'ah langsung baik haram, langsung baik makruh kan kena. Pas. Itu bukan hukum itu. Nanti dibuka Majmu' Fatawanya ya. Yang punya kitab Majmu' Fatawa 36 jilid ya. Buka baik Bu.
jilid pira selalu. Oke, langsung kita mulai ke pembahasan fikih thaharah. Kita sudah menyelesaikan tentang apa? Tentang sumber-sumber najis dari manusia, kemudian dari hewan. Ada sumber najis yang lain, yaitu selain manusia dan hewan, yaitu alam. Apa alam manusia najis? Ada tumbuhan najis kah? Angger nyenggol balik, kudu basuh, dibasuh lagi. Oke. Alam dan najis, ya. Hukum asal alam tumbuhan gitu ya, tumbuhan ini nabati gitu ya. Itu adalah halal, maksudnya suci. Ya, karena kita lagi membahas fikih thaharah berarti suci dan najis. Oke ya, suci dan najis. Jadi hukum asalnya adalah suci. Kaidahnya adalah apa? Al aslu fil asya al ibahah. Ya. Pada dasarnya hukum segala sesuatu yang terkait dengan alam, terkait dengan tumbuhan itu adalah suci. Kalau terkait dengan tumbuhan ini suci atau enggak, tumbuhan ini suci atau enggak, ora usah digoleki dalile. Tapi yang dicari adalah apa? Yang dicari apakah ada dalil yang melarang itu. Ya, kalau konsep apa? Konsep alam, konsep tumbuhan. Lu ngarep digoleki siji-siji, daun singkong halal apa enggak? Digoleki dalile, digoleki dalile ya tekan mati ya ora ketemu-temu. Yang dicari adalah apa? Ada larangan enggak makan godong boleh, makan sayur daun singkong itu. Oke? Dan kalau untuk masalah makanan, masalah ini, itu yang dicari itu adalah apa? Yang dicari itu dalil yang mengharam. Dalil yang mengharamkan bukan dalil yang membolehkan. Orang anak. Al-Qur'annya harusnya 100 jilid harusnya. Kalau mau yang jilid-jilid seperti itu ada. Al-Qur'an segini kok. Oke. Hukum asal ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan khamr dan alkohol. Kenapa kita masukkan di sini? Karena khamr itu terbuat dari apa? Kalau di zaman Rasulullah SAW itu dari anggur, kemudian korma, jawab dan lain sebagainya. Dari barang-barang halal, dari tumbuhan-tumbuhan itu. Oke, dari tumbuhan-tumbuhan. Nah kira-kira khamr itu najis nggak ya? Najis. Kita bahas khamr dan alkohol. Gitu ya. Kita bahas khamr dan alkohol. Karena memang sumbernya ya dari nabati gitu ya, dari tumbuhan. Alam lah bahasa kita ya. Alam. Yang pertama adalah khamr. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan apa? Najis. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Langsung saja saya bacakan hadisnya ya. Dari Abi Thalabah radhiyallahu anhu, kami bertetangga dengan ahli kitab Yahudi Nasrani. Mereka memasak babi dalam panci mereka dan minum khamr dalam wadah mereka. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian punya yang selain dari mereka, maka makan dan minum. Makan dan minum bukan dari panci dan bejana mereka. Tapi jika tidak ada yang lainnya, cucilah dengan air, baru boleh dipakai untuk makan, untuk minum. Jadi sahabat Abu Thalabah itu punya tetangga dari Yahudi dan Nasrani. Sing biasanya masak-masak barang-barang najis gitu ya, memasak babi dan lain sebagainya. Kemudian khamr gitu. Jadi minumnya juga untuk khamr. Kemudian ketika mungkin ada hajat atau butuh mungkin pinjam-pinjam pinjam-pinjam gelas, pinjam-pinjam ya Rasulullah SAW hanya mewanti-wanti. Oke ya. Kalau ada piring dan gelas dari selain tetanggamu yang biasa masak najis ya babi gitu ya, kemudian ya biasa digunakan untuk minum khamr, gelasnya nyari yang lain aja. Oke, nyari yang lain aja. Tapi kalau yang lain juga nggak ada ya sudahlah, pakai punya orang Yahudi dan Nasrani yang nggak apa-apa. Gelas dipakai untuk apa? Khamr. Tapi dicuci dulu. Para ulama menjelaskan bukan hanya dicuci.
Oke, karena disambungkan digandenkan dengan hadis yang lain. Apa itu? Dicuci 7 kali salah satunya dengan debu atau dicuci 8 kali salah satunya dengan debu. Ya, memang ada ada perbedaan pendapat. Bukan perbedaan pendapat, ada dua hadis yang menjelaskan tentang itu. Ya, debunya ada yang mulai di awal, ihdagunna biturab. Oke. Nah, kalau ihdagunna biturab berarti salah satunya dengan debu, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya urutannya ya nggak apa-apa. Tapi ada yang ya menyebutkan apa? Wathaminatu biturab, yang ke-8 kali pakai debu. Berarti bukan di awal, di tengah, tapi di akhir yang ke-8. Oke. Jadi kalau menerjemahkan hadis tok berdebu tok ya. Berdebu tok begitu ya. Habis itu dipakai yang lain. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Ya, biasanya orang yang minum khamr kan biasa makan daging babi. Mestinya yang ngono anak. Udah khamr lho ya. Kita lagi gabas khamr dulu. Gitu. Nah, kalau isinya khamr tok ya dicuci aja. Karena khamr itu adalah najis mutawasithah. Oke, bukan najis muhol. Nah, kalau najis muhol itu nggak dicuci 7 kali atau 8 kali, salah satunya dengan debu, dengan Nah, oke. Loh, kenapa tadi dijelaskan itu? Ya karena biasanya ya sepaket itu loh. Orang yang makan babi ya plus, ya sisa-sisanya kan masih pada jatuh ke situ lah. Ke air gitu ya, minimal nempel, ada minyak-minyaknya kena. Begitu maksudnya. Ya, tapi kalau cuma komertok ya dicuci aja, nggak bersih udah selesai. Karena termasuk najis mutawasithah, bukan mukhalladz, bukan mukhaffaf. Tingkatan najis sudah pernah dijelasin? Enggak, di luar-luar udah pernah. Apa? Kalau di sini memang belum, ini setelah ini baru. Jadi dari hadis ini jumhurul ulama, mayoritas ulama dari 4 mazhab itu menyimpulkan oleh Rasulullah SAW gelas milik Yahudi yang biasa untuk minum khamr itu orang itu silih gawe arep anak hajatan nyilih liyane, tapi yang orang anak liyane ya kuwi bae tapi dikumbat dhisik. Jadi berarti najis. Ayo kesimpulan sederhana walaupun tidak sesederhana itu. Hadis yang lain adalah apa? Dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Langsung aja ya, khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Ya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun. Sebenarnya menyimpulkan khamr itu najis atau enggak itu memahami apa? Rijsun itu sebenarnya. Rijsun itu najis apa tuh sih? Rijsun itu najis atau bukan? Jumhurul ulama termasuknya di dalam mazhab Syafi'i, rijsun itu najis. Tapi bagi ulama yang lain tidak. Dua-duanya satu. Oke. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama menjelaskan bahwa arti rijsun, ya, salah satu rijsun di sini adalah khamr, innamal khamru itu adalah najis. Yang dimaksud dengan rijsun di ayat ini surat Al-Maidah ayat 90 adalah apa? Najis. Jumhur ulama memahami seperti itu. Oke. Ini 4 mazhab ya, 4 mazhab. Kemudian ada yang berpendapat itu suci. Para ulama sudah sepakat sebenarnya hukum meminum khamr itu haram gitu. Tapi khamr itu najis atau enggak? Nah itu yang diperselisihkan. Hukum makan paku, seng, martil, cangkul itu kira-kira boleh atau enggak? Halal apa haram? Haram. Tapi haramnya bukan gara-gara najis. Oke? Bukan gara-gara apa? Nanti gara-gara membahayakan. Nanti kita akan melanjutkan di fikih kuliner, nggak tahu kapan. Tapi nanti ada fikih kuliner. Ya. Salah satu yang tidak boleh dimakan adalah yang membahayakan. Ya, bukan hanya najis, membahayakan.
Oke. Kalau menurut siapa? Imam Rabi'ah itu jangan dianggap itu dumpat mazhab. Iya, bukan Imam, tapi gurune Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Malik. Iya, Bu. Gurune loh. Ya walaupun murid punya pendapat yang berbeda dengan guru, nggak apa-apa, biasa itu. Ya kalau masalah-masalah fikih biasa, bukan masalah akidah kan gitu. Kalau masalah-masalah fikih nggak apa-apa. Imam Ar-Rabi'ah gurunya Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Maliki, kemudian Imam Asy-Syaukani, ya, Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Fathur Rabbani itu menjelaskan bahwa khomer itu tidak najis, khomer itu suci. Di antara alasannya adalah apa? Memaknai ataupun menafsiri ayat yang tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, hai orang-orang yang beriman, khamr dan perjudian dan lain sebagainya. Rijsun di situ bukan najis, benda kotor saja. Kotornya maksudnya apa? Kotor menurut maknawi, najisnya najis maknawi, bukan najis hakiki. Oke, angel untuk memahami seperti itu. Sebagaimana apa? Sebagaimana ada firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Apa? Sesungguhnya orang-orang kafir itu najis. Najis apa itu? Najis awal atau najis manawi? Najis akidah. Oke ya, jadi ada intinya, langsung intinya saja biar nggak bingung ini ada usul fikih barang ini masalahnya. Jadi kesimpulannya memang mayoritas ulama ya, dari 4 mazhab khomer itu najis. Berarti nanti hukum berobat dengan khomer dan lain sebagainya ya najis. Sekali najis tetap hidup najis kan begitu. Tapi kalau Imam Rabi'ah kemudian Imam Asy-Syaukani menyebutkan najis sih, tapi najis maknawi, bukan najis hakiki, bukan najis dzati, bukan najis bendanya ini. Gitu ya. Ini salah satu alasan sebenarnya. Alasannya banyak. Gurunya Imam Malik ya. Alasannya bukan hanya satu. Di antaranya apa? Ketika sahabat dulu itu banyak yang mabuk-mabuk itu banyak. Sebelum apa? Sebelum ada keharaman masih biasa, para sahabat juga biasa ada yang minum juga. Dulu ya awalnya belum dilarang, habis itu dilarang tapi masih disebutkan manfaatnya juga ada gitu. Terus ya setelah itu baru turun ayat tadi yang ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru itu sampai akhir. Kalau Islam rijsun itu baru itu adalah pengharaman total, ya pengharaman total. Jadi setelah pengharaman total ya karena para sahabat, karena Allah Subhanahu wa taala secara tradisi memberikan ajaran, memberikan perintah, memberikan larangan itu gradual. Jadi apa namanya bertahap ya. Oh, kayak gue ya, orang weh ya. Najis ya weh. Yang ada di gentong-gentong mereka itu khomernya disiramkan di luar rumah. Ya bahkan para ulama menjelaskan Makkah dan Madinah banjir khomer. Nah setelah banjir khomer ya biasa para sahabat juga lewat situ. Setelah lewat situ, sholatnya masih pakai sendal, masih pakai sepatu, orang dikumbah weh. Udah nggak ya? Oh, itu menunjukkan berarti haram sekarang di pelok haram, diminum haram. Najis. Nah gitu. Jadi berpikir ulama itu sangat luar biasa. Orang sekedar memahami satu hadis disimpulkan, satu hadis disimpulkan. Oke, ini adalah khomer. Yang berikutnya adalah alkohol. Alkohol apakah sama dengan khomer? Kira-kira? Imam Masjid Istiqlal Allah yarham, siapa yang sudah meninggal itu? Dr. Ya, Ali Mustafa Yaqub. Beliau menulis disertasi, kalau nggak disertasi itu ya apa namanya tesis ya di Saudi Arabia, kalau nggak salah ya. Beliau sekolahnya di sana. Itu menulis tesis yang sangat luar biasa, yaitu Mi'yarul Halal wal Haram. Mi'yar itu apa namanya standar halal dan haram,
makanan, khususnya di makanan dan minuman itu ya. Khususnya makanan dan minuman. Beliau menyimpulkan bahwa alkohol itu adalah intinya khamr. Oke? Intinya apa? Khamr. Jadi yang bikin memabokkan itu ya alkoholnya gitu. Ini menurut siapa? Ali Mustafa Yaakob, tidak saya cantumkan di sini. Jadi, Imam Ali Mustafa Yaakob itu memberikan kesimpulan. Loh ini kok ulama-ulama kemarin yang dibahas? Ya, ulama dulu nggak bahas alkohol. Ulama dulu nggak bahas detail alkohol, ya makanya kita pakai ulama-ulama hari ini yang membahas apa? Alkohol. Gitu. Tapi MUI sama itu. Jadi apa namanya? Ada yang berpendapat bahwa suci. Ya. Siapa yang berpendapat seperti itu adalah Imam Ghazali. Tapi bukan Imam Ghazali yang itu. Ya, bukan yang Ulumuddin. Ghazali ya banyak banget ya. Bukan hanya itu. Itu menjelaskan apa? Suci. Alkohol itu suci karena terbuat dari benda suci. Hukum ya benda suci maksudnya alam itu ya, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hukum asalnya adalah apa? Halal. Hukum asalnya adalah suci. Ya sudah dikembalikan kepada hukum asal. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa alkohol itu bukan bagian dari khamr gitu ya. Bukan khamr gitu ya. Bukan khamr ya karena setiap makanan yang kita konsumsi sebenarnya juga mengandung alkohol. Ada nasi, apa namanya tape barang, itu alkoholnya banyak banget. Apakah tape jadi haram itu? Nasi apalagi dimasak pakai rice cooker Magicom, wah itu kandungan alkoholnya banyak banget itu. Tapi kan memang tidak sampai memabukkan kan begitu. Jadi ya, kalau apa namanya alkohol itu diharamkan bagian dari khamr bagi yang mengikuti pendapat yang najis, lo itu bahaya sekali itu. Orang mangan sudah, orang mangan apa? Padahal rukun makan kalau di kita adalah nasi. Ya, rukun makan adalah apa? Nasi. Jadi pagi-pagi habis subuh jalan-jalan ke pasar, makan soto atau makan bakso 2 mangkok, ditanya bapaknya, habis dari mana Pak? Habis dari mana Bu? Dari pasar di sana urung. Cuman baru makan bakso 2 mangkok. Jadi belum disebut makan pagi itu kalau belum ada nasi maksudnya. Jadi rukun makan kalau di sini apa? Padahal ada kandungan alkoholnya. Loh kok tidak ada ulama yang berani mengharamkan mengkonsumsi barang najis yaitu alkohol yang ada di nasi? Mulai berpikirnya panjang itu ya. Mulai berpikirnya itu panjang. Kalau kira-kira kita makan nasi yang mengandung alkohol gitu. Kira-kira alkohol haram apa? Arab makin kuda sindi. Jajal Arab hawa nafsu apa jajal kita? Nah, Arab najis ya tapi aduh, saben dina mangan kue. Oke ya. Walhasil ini adalah khilaf ya, gitu ya. Bisa menghindari syukur. Ya bisa menghindari syukur. Ya apa namanya alkohol yang ada di nasi makanan-makanan kita kan sulit untuk dihindari, gitu ya. Sulit untuk dihindari. Mungkin kita ambil kaidah darurat, walaupun yang gak darurat sebenarnya. Yang makan yang lain juga bisa sebenarnya. Ya. Tapi untuk mungkin parfum, untuk apa? Non alkohol. Ya sebenarnya mau bilang non alkohol apa enggak sebenarnya ada sebenarnya. Ada alkoholnya walaupun apa namanya 0%. Alah 0% apa yuk diliti aja ada. Ya sudah pakai parfum non alkohol itu monggo, tapi nasi yang pakai alkohol ya silakan dimakan begitu. Ya karena kalau parfum kan bisa beli yang lain ya. Bisa beli yang lain. Ini masalahnya nanti kemana-mana gitu. Yang mengandung alkohol itu banyak, diantaranya adalah parfum yang kita gunakan nih. Nyebarnya kemana-mana, bukan hanya masalah siapa yang mau minum alkohol. Alkohol itu yang ada apa namanya buat sakit, orang sakit itu langsung nggak ada secara apa namanya
secara kasat mata nggak ada. Oke, begitu dulu ya, begitu dulu. Ada yang mengatakan itu dari khamr, alkohol itu dari khamr. Siapa itu? Ya. Yang mengatakan ini dari khamr, tapi kalau walaupun dari khamr, tetap para ulama berbeda pendapat. Wong khamr aja diperselisihkan hukumnya, ya kan? Kalau itu bagian dari khamr, ya mesti ada perselisihan juga. Tapi MUI Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa alkohol itu najis. Oke, MUI. Kurang tahu ini sudah direvisi atau belum? Sudah direvisi atau belum? Ini tuh udah lama, sekitar tahun 2006-2007. Sesuai ya? Sudah lama sekali. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Tidak najis. Najis dan tidak najis ini adalah perbedaan pendapat tentang homer reben. Diperselisihkan hukumnya. Ya kalau yang menganggap alkohol itu bagian dari homer, ya mesti ada perbedaan pendapat. Begitu dulu ya. Jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita bahas tingkatan najis. Jadi sumber najis sudah kita bahas semuanya, sumber najis ya. Sumber najis yang berasal dari manusia sudah, kemudian yang berasal dari hewan juga sudah, kemudian dari alam juga sudah dengan segala perbedaan pendapatnya. Yang berikutnya adalah tingkatan najis. Tingkatan najis. Para ulama berbeda pendapat tentang tingkatan najis itu yang bagaimana? Kalau yang kita tahu itu apa? Najis mughalladzah, mutawassithah, mukhafafah. Apa kenal? Jangan-jangan orang kenal gua sudah. Najis mughalladzah, mughalladzah. Kalau di mazhab Hanafi dan Maliki, yang mukhafafah, mughalladzah, mutawassithah adalah mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Jadi yang membuat tingkatan ya, najis itu ada mughalladzah, mutawassithah, kemudian mukhafafah, itu adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Di sini dan di Saudi Arabia ya. Tapi kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki ini agak rumit ya menjelaskannya. Karena tinjauannya adalah najis ini itu terkait dengan kualitas dalil. Kualitas dalil yang mumet meneng kok ya. Dalil itu sampai kapolres ini kuat atau enggak gitu. Ya. Tapi intinya kalau kualitas dalilnya itu qat'i disepakati oleh para ulama. Oke, dinajiskan oleh dalil yang disepakati oleh para ulama. Apa itu? Al-Qur'an, sunnah, ijma. Ada yang menambahi satu yaitu qiyas. Kalau pengharamannya melalui itu berarti itu najis mughalladzah. Ya, ini berarti tinjauannya adalah dalilnya. Datangnya dari mana ya? Ya. Tapi kalau kualitas dalilnya itu dzanni, presumptif itu tidak disepakati oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan dalil ini kuat. Misalnya adalah maslahah mursalah. Itu salah satu dalil ya di dalam hukum Islam. Maslahah mursalah itu tidak disepakati oleh para ulama. Kalau najisnya itu berdasarkan maslahah mursalah, gimana ya mandan angel dipahami. Itu berarti apa? Najisnya mukhafafah. Oke, mandan angel memang karena yang dibahas adalah apa? Yang dibahas adalah terkait dengan kualitas dalil. Nah, kita bahas yang ini saja ya, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Tinjauannya itu apa? Tinjauannya adalah kesulitan cara mensucikannya. Nek angel banget cara mensucikannya, ribet banget. Orang dikumbah semisal rampung, tapi terkumbah kudu ping 7. Ayo. Orang kalau dikumbah tuh bro, dia lemah, ribet banget kan ya. Jadi tinjauannya itu apa? Kesulitan cara mensucikannya. Kalau yang paling sulit itu namanya apa? Kita bahas yang paling ringan dulu ya. Yang paling ringan cara mensucikannya. Paling ringan cara mensucikannya itu ringannya sih bagaimana? Ringannya itu kita celupkan tangan kita ke air, ya habis itu kita percikkan ke ke benda atau pakaian yang terkena najis itu kan berarti ringan. Ini tinjauannya adalah apa?
kesulitan cara mensucikan. Nek orang sulit-sulit banget untuk perciki ya ringan lah. Makanya disebut dengan najis ringan, najis mukhaf. Najis mukhaf itu apa? Hanya ada satu di dunia ini. Najis mukhaf ini hanya ada satu di dunia ini. Apa itu? Apa itu? Ya, air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Saya ulangi lagi. Ini nih. Tapi yang namanya aja PowerPoint-nya tidak bisa. Kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Sekali lagi ASI. Air susu ibu, bukan ASS, air susu sapi. Berarti denko, oh enggak itu. Walaupun laki-laki enggak itu. Ya, ada yang memberi syarat adalah apa? Sebelum nanti sebelum umur 2 tahun. Ada yang memberi syarat. Kadang kan anak sing menyusuinya itu kan disusuinya lebih dari 2 tahun dan lain sebagainya. Yang mengatakan syaratnya seperti itu. Oke. Bagaimana cara mensucikannya? Yuksanu min baulil jariyati wa yurassu min baulil ghulam. Air kencing bayi perempuan harus dicuci. Kenapa? Air kencing bayi perempuan itu walaupun belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI, tetap masuknya najisnya mutawasitoh. Nanti najis sedang. Cara mensucikannya bukan hanya sekedar dicipreti, bukan hanya sekedar diperciki. Yang diperciki itu apa? Wa yurassu min baulil ghulam. Sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air. Ini berarti najisnya ringan. Kenapa? Cara mensucikannya ringan sekali. Oke, namanya najis apa? Mukhaf. Yang berikutnya, najis mughalladzah. Kenapa urutannya seperti ini? Kenapa urutannya seperti ini? Untuk memudahkan saja. Ya, najis ringan ke siji, kudu apal wae siji kok. Kayak gitu. Najis mughalladzah kenapa diurutkan nomor 2? Loro, ya maksudnya. Nah, yang paling banyak apa? Yang mutawasitoh itu, yang paling banyak kan. Nah, kalau najis mughalladzah, najis berat itu ada 2, kenajisan anjing dan anjing dan babi. Tahuru ina wa ahadukum idza walagha fihil qalbu ayaghsilahu sab'a marrat lahunna biturab. Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Ini cara mensucikannya bagaimana? Dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ribet atau enggak? Ya ribet, berat itu. Ya, makanya disebut dengan najis berat, mula atau begitu. Karena memang tinjauannya itu kesulitan cara mensucikannya. Ada yang ringan, ada yang berat. Oke. Hanya kenajisan anjing dan babi. Lah mana dalil babinya? Ini kan anjing. Oke. Dalil babinya itu mana? Ya di dalam surat Al-Maidah kan dijelaskan, ya. Satu-satunya bahasanya hewan mungkin ya, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang divonis najis nggak boleh dikonsumsi itu adalah babi. Ya, diantaranya adalah di surat Al-Maidah ayat 3. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Udahlah, langsung ke lahmul khinzir. Ya, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, kemudian daging babi. Babi yang sudah diharamkan dinaskan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ini kok cara mensucikannya bagaimana kalau kita nyenggol babi kira-kira? Dinaskan loh di dalam Al-Qur'an itu. Wong anjing saja yang tidak disebutkan kenajisannya di dalam Al-Qur'an, angel cara mensucikannya. Yang ada hanya di dalam hadis saja, enggak di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis saja cara mensucikannya ribet. Masa babi itu ditaruh di najis mutawasitoh, apalagi najis ringan, najis mukhafaf. Kayaknya kok enggak masuk akal. Oleh ulama mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, babi itu disamakan cara mensucikannya dengan apa? Kenajisan anjing. Itu namanya qiyas. Qiyas apa? Dalil. Ujar-ujarnya dalil Al-Qur'an Sunnah. Dalil lagi itu ada 13. Iya kan? Kamu berapa? Ya, makanya kita
kesimpulannya saja lah, kesimpulan para ulama itu gampang. Ya, orang ngerti dalil ora apa-apa pengawam. Guru-guru ki sing mulang-mulange wajib tak ngerti kowe takone kudu ngerti. Karena mulang, ya aku ya kudu ngerti. Ya, senajan lagi ya mulane apa ngerpek. Kan ngerpek ya jane ki. Ngepek. Ngerpek bahasa wetan ya. Harus ada tulisan yang enggak juga enggak hafal gitu maksudnya. Walaupun hafal, rohahunya mbuh gitu kan. Bagi kita yang belajar ini itu ya, menghukumi ketika ditanya oleh orang ya harus tahu ini belajar ini. Walaupun kadang belajar ini pun orang bisa kadang ngangel juga. Salah jadi ulama ngangel banget kok ya. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah najis mutawasid. Kenapa ini diurutkan nomor 3? Karena yang paling banyak dan lain-lain nanti. lain. Apa itu? Darah, nanah, muntah, bangkai, tinja, kemih, dan lain-lain. Loh, dan lain-lainnya apa? Nah kan sudah dibahas kemarin. Najis yang bersumber dari